Salam bagi kita semua. Salam. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biar kita mulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 28 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menyimpan di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang pendek ini dengan baik. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2.
Epistola yaitu pendahuluan khotbah kita yang diangkat dari Amsal 22, dimulai dari ayat 22 sampai ayat 29. Marilah kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan, Amsal-amsal orang bijak. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Sampai di sanalah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 122 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 tambah 4.
bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, marilah kita hidup di dalam hidup yang baru, sebagaimana firman-Nya yang tertulis di Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Beginilah firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sampai di sanalah petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kita, memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kiranya Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat di segala waktu dan tempat. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sambil menyerahkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat 1 dan 2. Kita mengambil sikap berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah mempersekutukan kami kembali di tempat dan di rumah kami masing-masing dan di tengah-tengah gereja-Mu untuk kami bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kiranya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Perikopnya orang kaya yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kematian adalah kepastian yang paling pasti. Kematian adalah kepastian yang paling pasti. Semua orang pasti mati. Nasa jolma ikon mate. Maka kalau digambarkan ke dalam sebuah kertas, kematian itu dan kelahiran itu ibarat satu garis lurus. Lahir di sini, mati di sini. Perjalanan ini hanya putar sekali. Tak pernah dua kali jadi anak-anak, dua kali jadi anak muda, dua kali jadi orang tua. Dia hanya perjalanan sekali. Lahir di sini, mati di sini. Dan kita tidak tahu hari ini di mana perjalanan kita. Masih di awal, sudah di tengah, sudah menjelang akhir, atau tidak lama lagi. Tetapi Yesus menggunakan kematian itu menjadi sarana untuk menjelaskan bahwa hidup tidak boleh asal-asalan. Ketika Yesus berkata, jikalau malam ini Allah berkata, jiwamu kembali, siapalah yang akan menikmati dan mendapat yang kau sediakan itu? Yesus sedang memakai gambaran mengenai akhir kehidupan sebagai penjumlahan terhadap segala apa yang kita capai, apa yang kita gapai dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah menjadi manusia yang tamak, jangan pernah menjadi manusia yang rakus, jangan pernah menjadi manusia yang serakah, karena pada suatu ketika kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perjalanan kehidupan kita dari awal hingga pada akhir. Maka secara khusus gambaran mengenai kematian itu, akhir hidup itu dipakai oleh Yesus untuk mengusir ketamakan, menjauhkan ketamakan dalam kehidupan kita dengan 3 jalan, 3 langkah. Langkah yang pertama kita pelajari sama-sama mulai dari ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ibu bapak saudara, memang ketamakan itu nggak ada sopan-sopannya, nggak ada sungkan-sungkannya sedikit pun. Sudah tahu dia itu, Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia masih nggak ada sungkannya untuk memerintah Yesus. Katakanlah kepada saudaraku itu. Yang punya saudara siapa, yang punya masalah warisan siapa, yang dia suruh siapa. Dan yang kedua, dia tidak lagi nanya apa pertimbangan Yesus terhadap kasusnya, tapi malah dia katakan sudah ada isinya. Bilang sama saudaraku itu supaya warisanku dibagi. Artinya dia tidak tanya, pantaskah aku, perlukah aku, bolehkah aku dapat warisan, tidak lagi. Tetapi dia sudah putuskan sendiri. Dia ajak Yesus hanya untuk memberi suara dan menekan saudaranya itu. Memang ketamakan, kerakusan bisa mengubah orang dalam banyak hal. Termasuk tidak punya rasa malu, tidak punya rasa enggan di dalam kehidupan. Itu contoh sederhana, gambaran sederhana dari orang yang dikuasai oleh ketamakannya. Dan yang lebih sulit lagi, ternyata dia datang pada Yesus bukan mau belajar dan mendengarkan apa kata Yesus. Dia bukan mau mengikut Yesus, tetapi dia mau cari warisan. Dia ikut Yesus bukan mau percaya pada Yesus, tapi dia mau cari kepuasan terhadap apa yang ia inginkan. Banyak orang Kristen di zaman sekarang ikut Yesus bukan mau berjalan memikul salib, tapi ia mau hidupnya dipuaskan dengan segala kerakusannya. Tetapi di sini apakah Yesus kemudian
mengiyakan tidak. Yesus di ayat 14 berkata, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau menjadi pengantara atas kamu? Lalu kemudian di ayat 15 katanya lagi, ini bukan hanya kepada penanya, tapi sudah kepada semua mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, terhadap segala ketamakan. Ibu bapak saudara, Yesus menolak. Ini pelajaran penting. Ternyata Yesus tidak selalu harus mau dan setuju dengan apa yang kita mau. Yang kedua, kita harus sadar sama-sama yang namanya keserakahan, Tuhan tidak pernah mau kompromi. Lalu pertanyaannya, loh, di mananya kepedulian Yesus? Orang sudah datang minta tolong kok dia tidak mau. Ini bukan masalah orang, ini masalah nafsu, ini masalah kerakusan. Bukannya Yesus tidak mau peduli dengan orang yang teraniaya, bukannya Yesus tidak mau peduli dengan orang yang tertindas, orang yang terpenjara, orang yang menderita. Bukan itu masalahnya. Masalahnya di sini ada orang yang memang tidak mau puas dengan apa yang dia hadapi dalam hidupnya. Untuk yang satu itu Yesus berkata apa? Waspada dan berjaga-jaga. Maka kunci pertama supaya kita tidak hidup dalam ketamakan, dalam kerakusan, kunci pertamanya adalah selalu waspada. Bahasa berjaga-jaga dan waspada yang dipakai oleh Yesus di sini artinya harus diantisipasi di awal. Kalau disebut waspada jam sekian akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami, berarti siapin di awal. Jangan udah datang dulu baru dihadapi. Jangan udah terjadi dulu baru diurusi, tetapi harus disiapkan dari awal. Maka menjadi orang Kristen yang benar, yang jauh dan lepas dari keserakahan, memang harus siapin diri dari awal. Dari diri kita, dari mulai hal-hal yang terkecil. Dan Yesus tidak bilang ini hanya kepada penanya, tapi kepada semua mereka. Artinya kalau semua mereka, itu bukan hanya mereka, tapi Anda, saya, kita semua. Kunci pertama, selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Dan apa yang harus dia waspadai? Segala ketamakan. Dia tidak bilang hanya satu ketamakan, dua ketamakan, tetapi segala ketamakan. Bukan hanya soal warisan, bukan hanya soal uang, termasuk soal perhiasan, termasuk soal kesenangan, termasuk soal makanan, termasuk hal-hal yang lain yang membuat orang menjadi candu dan rakus, tamak di dalam kehidupannya. Itu kunci yang pertama. Selalu waspada, selalu siaga. Ketamakan itu bisa mengubah dan merusak seluruh kehidupan kita. Lalu kunci kedua kita lihat di ayat 16. Yesus memberi satu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ibu bapak saudara, tidak ada masalah dengan kaya. Bukan ada masalah dengan hasil yang berlimpah. Itu karunia daripada Allah. Maka disebut tanahnya. Artinya siapa yang memberi tanah itu berlimpah, bukan petaninya, tapi Allah dominan hadir di sana. Tetapi apa yang terjadi? Masalahnya bukan di harta, bukan di limpahannya, tetapi ayat 17. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apalah yang harus kuperbuat? Maka dari sini kita belajar, ternyata makin kaya bukan makin sedikit masalah, makin kaya makin banyaknya masalah. Awalnya dia tidak pikirin rombak lumbung, awalnya dia tidak mikir simpan barang di mana, tidak mikir simpan gandum di mana. Tapi ketika mulai hidup itu berlimpah, mulai hidup itu kaya, dia makin banyaklah masalah. Kalau kota Medan ini milik bapak ibu, misalnya tiba-tiba besok ini diserahkan kepada bapak, kepada ibu, kira-kira masalah berkurang atau bertambah? Masalahmu pasti bertambah. Karena ukurannya di mana, sertifikatnya di mana, yang pegang siapa, yang ngontrak, yang bayar yang mana, yang belum bayar yang mana, yang lagi siap-siap harus segera dibangun yang mana. Wah, itu pasti makin banyak masalah. Dan apa yang membuat dia? Dia kecemasan, dia mengalami ketakutan. Sampai kita lihat di ayat 18. Lalu katanya,
inilah yang akan kuperbuat. Lumbung-lumbung dirombak, dirikan yang lebih besar, simpan di dalam gandum dan barang. Selesai? Belum. Lanjut di ayat 19. Aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun. Jadi ternyata dia ketakutan untuk bertahun-tahun. Orang mungkin masih takut hidup sebulan, hitung-hitungannya sebulan, sehari, seminggu, dia setahun. Jadi dia kecemasannya itu kecemasan tahun ke tahun. Kan itu makanya orang dibilang Indonesia itu hebat. Hitungannya bukan tahun ke tahun. Kalau misalnya Amerika sudah pikirin mendarat di bulan, India sudah mau bikin film di bulan, orang Indonesia masih mikirin hidup dari bulan ke bulan. Artinya dari waktu ke waktu. Kalau bapak ini, dia sudah tahun ke tahun. Apa masalah dengan dia? Kenapa dia harus katakan jiwaku, posla roham, ada tersedia tahun ke tahun. Berserahlah. Ternyata dia guncang sekali. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kecemasan harus dihindari. Itu kunci kedua supaya kita tidak tamak. Kecemasan, kekhawatiran di zaman Covid ini meningkat. Kalau mau disebut zaman Covid itu sama dengan zaman kecemasan. Karena krisis sudah terjadi, namanya krisis kesehatan. Ini krisis kesehatan. Dan sebentar lagi, ini bukan nubuatan, tapi sudah hampir pasti krisis ekonomi. Sebagian sudah kena dan mungkin sebagian lagi besok dan lusa. Tapi jangan sampai karena kecemasan finansial kita kehilangan jiwa kita. Jangan karena kecemasan finansial kita kehilangan harapan dan kehilangan pegangan kita, sehingga kemudian kita memilih menghalalkan segala cara untuk memuaskan dan menjawab kecemasan kita. Kita membisahkan semua cara, dia halalkan semua cara supaya hati dan jiwa kita puas. Tidak, ibu bapak. Halau kecemasan. Satu, selalu siaga, berjaga-jaga. Jangan roh itu sampai datang. Kedua, hindari, jauhkan kecemasan, terutama kecemasan yang berlebihan, karena itu akan membuat kita buta mata, gelap semuanya. Dan kita lihat yang terakhir, ini menarik lagi, lebih menarik. Begitu dia mengucapkan selamat kepada jiwanya, ayat 19 akhir dia bilang apa? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tiba-tiba dipotong oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Hei kamu orang bodoh, malam ini, dia nggak bilang besok, malam ini artinya dalam sekejap, nggak pakai tahun ke tahun, jangankan bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, malam ini. Ini bisa terjadi tiba-tiba, terjadi pada siapapun, bahwa pada suatu ketika kita harus punya hitungan dengan Tuhan. Maka kunci ketiga, supaya kecemasan itu jauh-jauh dari kita, biasakan punya perhitungan dengan Tuhan. Saya tidak bilang hitung-hitungan sama Tuhan, apa yang kau kasih kok Tuhan belum kasih. No, bukan hitung-hitungan, tapi selalu punya perhitungan dengan Tuhan. Kalau kita punya perhitungan dengan Tuhan atas segala apa yang kita lakukan, mestinya kita punya satu kata, prioritas. Ini orang disebut bodoh. Kenapa bodoh? Kalau di Indonesia, di zaman now, ini keren. Kecerdasan finansial, ibu bapak. Dia bisa siapkan planning, financial freedomnya. Dia nggak terbelenggu, dia nggak terlilit hutang. Tahun ke tahun dia bisa aman, dia bisa liburan. Ini pintar, kata kita dan kata dunia. Tapi maaf, sayang sekali, untuk Tuhan ini belum terlalu pintar. Bahasa lain nggak enak bilangnya, ini masih bodoh. Alkitab yang bilang ini bodoh. Dan memang kita nggak bisa bilang ya oke lah, kita bilanglah kurang pintar. Karena apa? Lumbungnya besar, tapi jiwanya kerdil.
Dia kehilangan jiwanya. Dia nggak bersyukur. Dia hanya sibuk apa? Memuaskan dirinya sendiri. Yang terjadi apa? Kita bahagia bukan karena kita menerima. Sebenarnya kebahagiaan sesungguhnya ketika kita memberi. Maka kalau kita dengar, kita lihat dia orang yang mau mati, banyak orang yang menyesal saat dia mau mati karena apa? Belum berbuat. Tapi jarang sekali orang yang mau mati menyesal karena telah berbuat. Menyesal aku, sedih aku, kenapa? Telah berbuat. Enggak. Yang ada adalah Tuhan mati na mau HP, matua na mau HP, sonanggo dia do penahubain. Saya belum berbuat apa-apa. Tidak ada orang menyesal aku Tuhan telah berbuat begitu baik, begitu hebat, kecuali orangnya memang sedang dalam kepahitan, kekecewaan, luka dalam kehidupannya. Maka kunci ketiga supaya kita tidak disebut bodoh, tentukan prioritas. Hitungan kita harus menerbitkan prioritas kita apa dengan Tuhan. Hati-hati zaman ini, terutama anak-anak muda. Kita lahir di zaman di mana manusia susah puas, di mana manusia tidak mudah puas di zaman sekarang. Dan itu menjadi pertarungan paling sengit di ojol. Jangan lupa bintangnya ya Bang, jangan lupa bintangnya ya Bu, jangan lupa bintangnya ya Pak. Bintang itu apa? Puas atau tidak? Lalu orang mulai diukur. Lalu kita mulai berhak memutuskan dengan perjalanan sekian kilometer, puas atau tidak puas. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa memuaskan gaya manusia yang seperti itu. Kekayaan orang ini ternyata tidak membuat dia menjadi kaya. Rich don't make a man rich. Kekayaan tidak pernah membuat orang menjadi kaya. Yang paling bisa membuat orang menjadi kaya hanya satu, cukup bersyukur. Maka walau harta tak seberapa, kalau kita mampu berkata cukup dan bersyukur, itulah orang yang paling kaya. Pernah suatu ketika di orang kaya 100 tahun yang lalu, saya lupa namanya, tapi ditanya oleh wartawan, apakah Bapak bahagia di orang terkaya di dunia waktu itu? Apakah Anda bahagia? Dia jawab belum. Berapa uang supaya bisa bahagia? Dia bilang sedikit lagi. Jadi ternyata dia pun belum dapat. Udah paling kaya, yang terkaya di dunia, dia masih bilang sedikit lagi. Artinya belum nyampe juga. Itulah gambaran di mana manusia memang tidak pernah bisa puas dalam dirinya, kecuali satu hal. Kita tentukan prioritas kita apa. Harta, kekayaan tidak akan pernah bisa mendedikasikan kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu Trinitas dimulai dengan penciptaan. Untuk apa kita dicipta? Dan yang kedua, di minggu sesudah Trinitas ini kita ditantang bagaimana kita prioritas dengan Allah, prioritas dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Paulus selalu mengingatkan kita di 1 Timotius 6, jadilah kaya dalam perbuatan baik. Kata melimpah, saya sudah pernah contohkan, ibu bapak mungkin sudah ingat itu. Ibarat gelas, kalau isinya 600 ml, diisi 600 itu cukup. Tapi begitu 610, 620, 630 ml, apa yang terjadi? Tumpah. Maka melimpah itu hanya kalau satu, mengalir. Ya kalau cuma numpuknya itu namanya bukan melimpah. Jangan bilang sama jemaat, sama teman, edak melimpah, amang melimpah. Tengok-tengok dulu, mengalir enggak? Kalau enggak itu rakus namanya. Katakanlah, amang rakus ya, eda rakus ya, karena apa? Menumpuk. Melimpah itu karena apa? Satu kata, mengalir. Itulah yang disebut oleh ayat 21, kaya di hadapan Allah. Jangan kemudian kita kaya di dunia tapi kita miskin di hadapan Allah. Maka firman pada minggu ini bukan soal apakah Anda kaya atau soal Anda miskin, tapi soal Anda punya prioritas enggak.
Karena yang dibagi tidak harus harta, yang dibagi adalah kasih, cinta, kebaikan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang selalu terjebak dengan prioritas yang salah. Dan jangan salah, tidak selalu kekayaan sumber ketamakan. Amsal 30 juga membuktikan kemiskinan pun bisa menjadi biang tersadis bagi ketamakan. Karena apa? Ketika orang pahit di kemiskinan, panik menghadapi kemiskinan, nggak nyaman menghadapi kemiskinan, dia bisa menjadi apa? Tamak, rakus, serakah, menghalalkan semuanya demi menutupi, mengelola kemiskinan itu. Dan dari sinilah kita belajar bahwa ternyata menjadi orang benar di hadapan Allah, kita harus punya skala prioritas. Prioritas tertinggi kita adalah untuk kemuliaan Allah, untuk kaya dalam segala kebaikan kepada sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau kembali menuntun dan menjumpakan kami dengan untuk apa kami dicipta, untuk apa kami ada di tengah-tengah dunia ini. Ternyata di sini kami menemukan bahwa kami dicipta untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kami, memuliakan hawa nafsu kami, memuliakan kerakusan, keserakahan, dan nafsu kedagingan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau menggunakan bahasa kematian menjadi cara dan sarana untuk menjumlahkan apa yang sudah kami capai, apa yang sudah kami gapai dengan sebuah nasihat. Kalau malam ini jiwa kami diambil, kira-kira bagaimana kami punya pertanggungjawaban dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami tidak abai, tetapi selalu siaga, selalu waspada dengan kerakusan ini. Karena ini harus diantisipasi di awal. Karena keserakahan, kerakusan mengubah segala-galanya, termasuk mengubah rasa malu dengan tanpa malu. Ajari kami Tuhan di masa-masa Covid ini untuk tidak dibelenggu dan ditawan oleh kecemasan kami. Ajar kami untuk belajar mengelola kecemasan ini dengan pengharapan akan Tuhan, sehingga kami menghindari kecemasan ini dengan sebaik-baiknya. Dan lebih dari itu Tuhan, kami harus menentukan prioritas kami. Ternyata firman-Mu ini bukan tentang apakah kami kaya atau kami miskin, tetapi sangat bergantung dan tergantung pada apa prioritas kami dalam hidup. Ketika kami mementingkan diri kami, memuaskan diri kami, tidak memuliakan Tuhan, tidak melakukan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kami, maka kami patut dinamai orang-orang yang bodoh. Janganlah biarkan lumbung kami besar tapi hati kami kecil. Kalau kami boleh memohon ya Tuhan, biarlah lumbung kami besar tetapi hati kami jauh lebih besar, sehingga kami tahu berbuat dan memuliakan Tuhan melalui apa yang ada pada kami semuanya. Terpuji-puji dimuliakanlah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil menyerahkan persembahan kita yang kedua, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2. Tuhan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Siapalah kami ya Bapa sehingga kami mampu memberi? Kami pun hidup hanya karena Engkaulah yang memberi. Maka kalau dalam ibadah ini kami boleh memberi, sesungguhnya kami sedang memberi dari tangan-Mu sendiri. Karena itu, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai tanda syukur dan pengakuan kami bahwa segala yang kami miliki datangnya daripada-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Dipersilahkan dulu. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 14 Juni 2020. Bagian pertama, persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu tanggal 4 Juni 2020 dan 7 Juli 2020. Ibadah rumah tangga sektor 1 sebanyak Rp381.000, sektor 2 sebanyak Rp448.000, sektor 3 sebanyak Rp326.000, sektor 4 sebanyak Rp304.000, sektor 5 sebanyak Rp400.000, dan sektor 6 sebanyak Rp369.000. Ibadah minggu sektor 1 sebanyak Rp498.000, sektor 2 sebanyak Rp507.000, sektor 3 sebanyak Rp449.000, sektor 4 sebanyak Rp550.000, sektor 5 sebanyak Rp575.000, dan sektor 6 Rp753.000. Bagian kedua, ucapan syukur. Yang pertama, diterima ucapan syukur dari keluarga Opung Samuel Berosianturi buat kasih dan penyertaan Tuhan, keluarga sehat-sehat dan cucu keluarga tersebut dapat lulus sekolah dengan baik. Ucapan syukur diberikan sebanyak Rp100.000. Yang kedua, diterima ucapan syukur dari keluarga FT Siahan Borohuta Barat atas berkat dan penyertaan Tuhan, keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja sebanyak Rp200.000. Yang ketiga, diterima ucapan syukur dari keluarga A. Parapat Borositepu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, keluarga senantiasa sehat-sehat. Ucapan syukur diberikan sebanyak Rp50.000. Yang keempat, diterima ucapan syukur dari keluarga J. Aritonang Beru Limbong atas kasih dan pertolongan Tuhan, keluarga sehat-sehat dan diberkati dalam setiap usahanya. Ucapan syukur untuk gereja sebanyak Rp100.000. Yang kelima, diterima ucapan syukur dari keluarga J. Sutumorang Berupang Gabean atas kasih dan penyertaan Tuhan, keluarga sehat-sehat. Dan pada tanggal 5 Juni 2020, Rejoice Situmorang genap berusia 33 tahun, Bapak J. Situmorang genap berusia 61 tahun, dan cucu keluarga tersebut Karissa Sipra Martin Boro Situmorang genap 2 tahun. Ucapan syukur diberikan sebanyak Rp200.000. Yang keenam, terima persembahan ibadah minggu tanggal 7 Juni 2020 live streaming di gereja ini sebanyak Rp177.000. Demikian warta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Setelah ayat yang kedua nanti kita sama-sama bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Di dalam situasi dan wabah pandemik COVID-19 ini, Engkau leluasa bekerja, memberkati tiap-tiap rumah dan sektor, tiap-tiap keluarga di tengah-tengah gerejamu, untuk selalu memastikan persekutuannya berlangsung dengan Tuhan. Terima kasih untuk keajaiban yang selalu Engkau berikan tiap-tiap saat dan momentum ini. Sesungguhnya kami tidak mempersiapkan sepenuhnya diri kami sebagai gereja untuk hidup di situasi yang seperti ini. Tetapi kami bersyukur Engkau menuntun semuanya, sehingga dengan COVID-19 ini tidak ada satu jiwa pun yang kelaparan dan terlantar, karena Engkau berkenan menghimpun kami, menyatukan kami dalam fasilitas teknologi dan juga lewat kerja keras dari para penatua, majelis, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Bapa, kami memohon, tuntunlah kiranya perjalanan seluruh umat-Mu. Kami tidak tahu dan tidak bisa menebak sejauh mana perjalanan ini akan demikian ke depan. New normal life sudah dimulai, tetapi kami belum dapat mengerti sepenuhnya apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang telah kami rayakan kehadirannya di minggu-minggu yang lalu, itulah yang terus-menerus menuntun kami untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini, baik di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Bapa, berkati mereka yang karena situasi ini mendapat kesusahan ekonomi. Berikan mereka kecukupan yang dari Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan. Yang berduka, Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan. Dan di sini kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah miranya kesehatan senantiasa dalam kehidupan mereka. Tolonglah setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam hal-hal yang mereka pergumulkan saat ini. Kami bersyukur untuk karunia kesehatan yang Kau berikan kepada tiap-tiap keluarga kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi keluarga FT Boru Huta Barat, keluarga Aparapat Boru Setepu, keluarga J. Aritonang Boru Limbong, dan untuk keluarga Opung Samuel Boru Sianturi dan cucunya yang telah lulus dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur atas karunia umur panjang dan kesehatan yang Engkau karuniakan untuk Rejoice Situmorang di usia yang ke-33 ini, untuk Amang Jis Tumorang di usia yang ke-61, dan untuk Karisa Sifra Martin Borus Tumorang cucu mereka di usia yang ke-2 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Di usia yang bertambah, sukacita yang dari Tuhan juga senantiasa bertambah. Lengkapi mereka, sempurnakan sukacita mereka di dalam setiap kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan doa-doa dan harapan mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih dan sedang bergumul untuk pendidikan mereka di situasi COVID ini. Tuhanlah yang leluasa dan campur tangan. Ketika berbagai kegiatan pendidikan beralih ke rumah, kami mau Tuhan campur tangan di dalam hati anak-anak kami, sehingga mereka lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih punya tanggung jawab dan prioritas, sehingga tidak terlena karena kelonggaran yang mereka dapat di luar sekolah. Tapi mereka semakin tangguh, sehingga kami akan mendambakan generasi-generasi masa COVID ini menjadi generasi yang hebat, generasi yang tangguh dan yang kuat. Berkati pemerintah kota, provinsi, dan terlebih-lebih pimpinan kami di tengah bangsa ini, para gugus COVID, para relawan, terlebih-lebih medis, dokter, dan seluruh perawat, mereka-mereka yang terlibat di garda terdepan, kaum ibu, kaum perempuan yang berprofesi medis,
kuatkan, mampukan mereka bersama seluruh umat-Mu, sehingga mereka dan kami semua dapat memulai dan menata kehidupan baru kami dengan yang lebih baik. Terima kasih yang Bapa, dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami bersyukur dan memohon. Amin. Marilah kita bersepakat memohon di dalam doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kita sekalian. Demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua.